سيدنا محمود وعلى آله الحمادين وأصحابه المجاهدين. أما بعد، اللهم يا عليم علمنا علما نافعا. اللهم يا عليم علمنا علما يقربنا إليك. اللهم علمنا يا عليم علمنا علما يبلغنا إلى حبك وحب من يحبك. اللهم يا عليم علمنا سرائرنا واجعلنا مشتغلين بعيوبنا وعوراتنا ولا تجعلنا مشتغلين بغيرنا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا Muhammad. Pada beberapa pekan lalu, harusnya Senin kemarin ya, cuma karena masih belum Qawi, jadi kita undur pada Senin ini, dan memang bersesuaian dengan jadwal yang di Sunda Kelapa ya. Setelah 2 pertemuan Kitab Al-Insan Kamil, dan kita membuka khutbatul kitab, belum muqaddimah. Dan khutbatul kitab itu isinya adalah aqidah dan syahadat Imam Abdul Karim Al-Jili. Menurut Buya, ada yang aneh nggak Buya? Atau itu aqidah Ahlus Sunnah? Aqidah Ahlus Sunnah. La yazidu wa la yanqus. Yang berbeda hanya ibaratnya. Lalu kita tawakuf kemarin pada halaman kalau di saya 11, lalu beliau masuk kepada syahadatnya tentang Quran, bahwa Quran itu kalam Allah. Lalu dia bercerita hakikatul Quran, bahwa Quran turun ke kalbu Nabi SAW, bahwa para Nabi hak, kitab-kitab hak, iman dengan semua itu wajibun qati'un, kubur hak, barzakh hak ya. Semuanya sampai apa yang kita yakini, surga hak ya. Ila ghairi ma yani ila akhiri ma i'taqadna fi aqidati Ahlussunnah. Jadi semua yang kita yakini dalam aqidah Ahlussunnah itu beliau yakini. Oke. Jadi ini penting sekali untuk dipahami bahwa Imam Abdul Karim Al-Jili tidak seperti dipersepsikan sebagian orang. Dia sudah keluar dari akidah Ahlussunnah. Oke. Lalu sekarang dia masuk ke amma ba'du. Jadi setelah khutbatul kitab, sekarang amma ba'du. Adapun setelah khutbah, nah ini jadi kaidah. Jadi baru permulaan itu sudah jadi kaidah. Apa kata beliau? Ya. فإنه لما كان كمال الإنسان في العلم بالله وفضله على جنسه بقدر ما اكتسب من فحوى وكانت معارف التحقيق المنوطة بالإلهام والتوفيق حرما آمنا يتخطف الناس من حوله بالموانع والتعويق. Ya. Maka tatkala diketahui bahwa kesempurnaan manusia itu dalam mengenal Allah, dan mengenal Allah itu bergantung sejauh mana dia mengambil dari kalam Allah Subhanahu wa taala, maka wa kanat ma'arifut tahqiq al-manutatu bil ilham wa tawfiq harman aminan yatakhaffatu an-nas min hawli bil mawani' wa ta'wiq. Jadi beliau sudah bocorkan duluan, karena untuk mendapatkan kemakrifatan itu mesti dengan ilham dan taufik. Maka banyak orang yang terhalang ke sana, bahkan melarang-larang ke sana, mengharam-haramkan ke bab itu. Itu maksud beliau. Ya, masih ingat bab epistemologi? Masih ingat? Nah, kitab ini dia masuk ke yang keempat. Yang pertama, panca indera, hasil observasi panca indera itu namanya apa? Sesuatu yang disebut empirik, mahsusat. Masuk ke dalam akal. Akal memikirkan sesuatu, maka objeknya disebut dengan
Ma'kulat. Pekerjaannya itu namanya tafakkur. Pekerjaan akal itu namanya tafakkur. Gabungan akal dengan empirik itu namanya eksperimen empirik. Hasilnya adalah pengetahuan empirik. Itulah yang kita sebut misalnya gini. Habbatus sauda dipraktekkan, dikonsumsi oleh orang yang sakit selama 6 bulan. Lalu dicatat hasilnya sampai 6 bulan. Dan itu dilakukan kepada 100 pasien. Hasilnya apa? Itu empirik bukan? Empirik. Itu tajribah, percobaan. Nah, kapan kita mencoba yang lain? Akal sudah dicoba, empirik sudah dicoba. Kapan coba yang keempat? Kolbu dan ruh. Maka aktivitas kolbu itu, apa aktivitas kolbu? Namanya tadabbur. Aktivitas akal tafakkur. Hasilnya ilham. Apa hasil daripada tadabbur? Ilham. Mubasyarat, mimpi-mimpi yang baik. Maka ar-ru'ya salihah minal mubasyarat. Mimpi yang baik itu bagian dari kabar gembira. Maka bab yang keempat tadi itu disebut ilham, mubasyarat, apalagi khatir, lintasan rohani. Kitab ini perhatikan, kitab ini kitab Ahlus Sunnah, tapi bukan kitab akidah Ahlus Sunnah. Kalau akidah dia pakai akal, pakai nakal, dalil empirik. Ini kitab Ahlus Sunnah, tapi bab kolbu, ruh. Maka cara kerjanya bukan tafakkur, cara kerjanya tadabbur. Hasilnya apa? Goalnya dia dapat ilham. Jadilah kitab ini. Nah, apa kata beliau? Di paragraf berikutnya, alaftu kitaban bahir tahqiq zahir al-itqan wa tadqiq raja'na yakuna lisalik ila rafiqil ala karrafiqir raqiq. Bayangkan coba. Kitab ini bukan untuk orang advance loh. Ini untuk murid loh ya. Aku menyusun kitab yang sangat detail, yang sangat mudaqqaq, mutadqiq ya. Berharap ayakuna lisalik ila rafiqihal a'la karrafiqir raqiq. Agar bagi para pesuluk, para murid, bukan untuk para syekh. Ini bukan untuk para syekh, emang untuk pemula. Tapi pemula dalam kajian hakikat. Antum udah wirid. Pasti ada kebosanannya. Kenapa? Wirid itu ngulang-ulang. Kalau nggak kenal apa yang diwiridkan, hakikat yang diwiridkan, pasti bosan. Maka wajib masuk ke alam ini. Inilah maksud beliau. Supaya karrafiqir raqiq, menjadi teman yang sangat akrab, yang sangat halus, yang baik. Dalam perjalanan kita ke rafiqihal a'la. Ya. Wa amilan ayyakuna litalib litilkal matalib kasyaqiqis syafiq. Berharap ya bahwa kan kitab ini bagi para penuntut ilmu ini menjadi saudara kandungnya yang dia sayang sekali. Fayasta'nisu biha fi falwatihal basabis wa yatatarraqu bihi fi ma'alimah dawamis. Yang dia pakai, dia baca dalam kesendiriannya, yang dia geluti dalam keramaiannya gitu maksudnya. Saking akrabnya. Dan itu kami lakukan Bu ya. Saya kitab ini pembacaan yang ke-7 kali. Jadi saya sudah khatam 5, terus yang acak ke-6, itu acak mana aja. Nah, ini pembacaan yang dimulai secara tertib dari awal. Seperti yang beliau mau. Jadi, ya apa yang beliau mau. Jangan seperti yang dimau orang yang nggak paham. Wah, hati-hati itu kitab bahaya. Itu sudah dijelasin, nanti ente baca di kitab deh. Halaman 15 di kitab ini dia cerita emang. Ya. Nanti dia cerita di bagian muqaddimah, apa kata dia?
alla yahrumal wusul ila ma'rifat dzalik fa inna man anqara syai'an min ilmina hadha harumal wusul ilaihi madama munkiran. Gimana Anda mau paham? Anda belum apa-apa udah ingkar duluan gitu. Maka tidak akan mengerti bab ini kalau orang belum mulai aja udah ingkar. Jadi beliau sudah buat ancang-ancang, udah siap diingkari. Maka orang yang mengingkari kitab ini, yang mengatakan di dalamnya ada kufriyat, ada ittihad hulul, pada penyimpangan, itu emang karena dia dari awal sudah ingkar duluan. Atau sok-sok ngerti gitu, ngakunya udah ngebaca gitu. Baca apa ngeliatin doang? Ya, kan ada yang ngaku udah baca Bu ya. Waktu kecilnya dia katanya udah baca katanya. Gaya bener dia udah baca ya. Dan secara kajian kaidah saya belajar inti-inti dari kitab ini kepada beberapa mursyid dulu ya sebelumnya. Udah meninggal ada dua mursyid saya belajar. Dan beliau memang menyimpan kitab ini. Itu yang diajarkan kaidah-kaidahnya kepada kita. Ya. Lalu apa kata beliau di bagian belakang ya? Wastadi'u bidya'i ma'arifi fi zulumati naqarati at-tawamis faqad faqudat shumutun dat jazab min sama'i qulubil muridin wa afalat bidur al-kashf an sama'i aflaki as-sa'irin wa gharabat nujum al-azaim min humum al-qasirin falihadha qalla ayaslama fi bahriha as-sabih. Jadi sedikit sekali yang bisa menempuh cobaan-cobaan dalam perjalanan rohani ini. Murid-murid banyak yang gugur di tengah jalan kata beliau. Ya, faqadat syumusul jadab. Pelita yang menarik kolbu para murid itu sudah terbenam, sudah hilang, sudah hancur. Sehingga sedikit sekali yang dapat menempuh sampai ujung. Maksud beliau apa? Kitab ini kamu nanti lihat aja gitu. Belum khatam udah berhenti duluan. Level syekh baca kitab ini capek. Terus ada orang ngomong saya dulu awal jadi santri baca kitab ini, itu bohong bener itu. Ya, mungkin baca covernya kali. Ya. Baca covernya mungkin dia. Oh itu mau gampang kitabnya, gampang. Ya oke, ayo sini kalau gampang tunjukin gampangnya di mana. Ya. Kita nggak bilang ini susah. Tapi ini juga bukan gampang. Ini kita nggak sulit kok. Tapi ini juga bukan gampangan. Hormatilah kitabnya, jangan belagu-belagu lah. Nah, lalu beliau mengatakan, ini menyebutkan epistemologinya. Ya. Ayat tu, misalnya, wa kuntu qad assastu, setelah syair ya, wa kuntu qad assastul kitab alal kashfis sarih. Aku menulis kitab ini, epistemologi yang dibangunnya adalah kasyaf. Jadi tadabbur itu mustalah Qur'aninya, bahasa lainnya juga mustalah Qur'an ini, kasyaf sarih. Berarti kasyaf itu ada dua Bu ya. Ada kasyaf sarih, boleh dibuat Bu ya. Ada kasyaf lawan dari sarih apa? Muawwal. Kasyaf yang tidak sarih, muawwal atau musytarak. Muawwal ya. Sarih atau lawannya khafi. Bisa ya? Ya. Ya. Harus sarih. Itu bukan lawan itu ya. Sarih itu kasyaf yang jelas. Maksudnya apa? Kasyafnya tidak perlu interpretasi macam-macam. Itu kasyaf yang sarih. Maka benar istilahnya tadi biar kalau ngikutin usul fikih ya Yunal, muawwal. Kalau muawwal maka dia butuh interpretasi yang jelas. Jadi beliau tahu ada kasyaf yang muawwal tapi lu nggak pakai. Dia ambil yang udah jelas. Gitu maksudnya. Berarti yang dikatakan Buya tadi, yang sudah diverifikasinya, apa verifikasinya? Alkitab was sunnah. Jadi semua kasyaf yang dia dapat, maka dia timbang dengan qawaidul kitab was sunnah,
lalu baru dia munculkan kitab. Kira-kira gitu. Nah, wasammaituhu wa ayyadtuhu masailahu bil khabar sahih. Lalu aku perkuat Kasyaf Sharih itu dengan riwayat-riwayat yang sahih. Sahih menurut beliau loh ya, bukan sahih menurut Albani. Oh ini hadis dhaif menurut aneh, ya menurut ente, menurut Imam Al-Jili sahih. Paham ya? Jadi contoh hadis azan bayi baru lahir itu hadis sahih menurut Imam Tirmizi. Padahal ada 2 rawi yang munkar, yang muttaham di dalamnya. Itu di kitab Aqiqah ya, di Sunan Tirmizi yang diajar Buya Asfi setiap pagi. Itu hadis dhaif, la syak. Tetapi Imam Tirmizi mengatakan hadis hasanun sahih. Piye? Maka itu sahih menurut Tirmizi. Albani mendhaifkan urusan Albani. Bukan urusan Tirmizi. Terserah ente mau ikut Tirmizi apa Albani atau ikut Ar-Razi. Jadi menurut beliau hadis yang dia nukil itu sahih. Nah, nanti kita cek metode sahih beliau itu apa ya. Wasammaituhu, aku namakan kitab ini Al-Insan Al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Insan kamil dalam mengenal perkara yang akhir dan awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kata akhir didahulukan daripada ula. Lakinni ba'da an syara'tu fit ta'lif, setelah aku memulai menulis, maksudnya menulis ini nih, akhastu fil bayan wa ta'rif, memulai menjelaskan, khatara fil khatir, maka melintaslah dalam lintasan batinku. Maka sesuatu yang melesat cepat di dalam diri kita, yang kita sebut ide, ya, itu dalam bahasa Arab disebut khatir. An atruka hadzal amr al khatir, agar aku membiarkan, meninggalkan yang aku dapat dari khatir itu, ijlalan limasail tahqiq, untuk menghormati persoalan-persoalan yang sudah ditahqiq. Ya, artinya beliau sudah nulis nih buku, sama kayak Buya habis nulis disertasi udah jadi buku, terus kepikiran ide lain mau benerin, itu bukunya dirombak atau dibiarin aja Buya? Biarin aja, buat buku baru Buya. Nah itu, ternyata itu juga dialami oleh Imam Al-Jili. Iya, sama semua. Jadi buku itu setelah jadi baru ketahuan dia nggak benernya. Ya. Kan kita udah marah nih dikata-katain sama penguji, kamu nih nggak benar nulis, tersinggung kita kan. Tapi pas kita baca sendiri, iya juga ya, bego juga gue ya. Lalu beliau menyebutkan beberapa hal di situ ya. Saya nggak usah, supaya cepat kita tinggal langsung ke paragraf berikutnya setelah syair. Ka'allam yakun bainal hajuni ila safa anisun wa lam yasmur bi makkah samirun fa amarani al haqqul an bi ibrazihi. Itu terjemahannya jangan terjemahan harfiah. Lalu aku dapat isyarat dari Allah untuk publishnya sekarang. Berarti buku ini sudah lama dia simpen. Dia olah lagi, dia benerin lagi, dia coret-coret lagi. Jadi buku itu kalau baru jadi, itu namanya dummy. Dummy yang bagus, dummy yang dicoret. Disebut mubiyaddah. Mubiyaddah itu secara harfiah memutihkan. Nah, ciri-ciri buku yang putih, isinya hitam-hitam semua, banyak corekan-corekannya. Maka naskah manuskrip terbaik itu manuskrip yang dicoret-coret oleh pembimbingnya. Jadi kalau antum ini dicoret-coret nanti jadi mahasiswa Buya Aldomi, itu coret-coret itu paling bagus itu. Itu paling bagus. Kalau nggak dicoret berarti dia nggak ada perhatian lagi deh.
Kalau guru masih marah gitu, masih ngata-ngatain kita, itu khair, itu bagus. Ya, berarti antum masih diperhatiin. Nah, kalau sudah dicuekin, udah nggak siapa, udah nggak ditanya datang apa nggak datang, nah itu udah selesai, itu udah, ya, udah ya salah betul, udah tanda tangan betul ya, atau DO. Baina tasrihi wa alghazihi, antara mengeksplisitkan dengan lawan dari eksplisit, implisit ya, al-ghaz. Wa wa'adani bi umumil intifa, Allah kemudian memberi mubasyarat kepadaku tentang manfaat yang umum, umumul intifa, meratanya manfaat. Berarti ini boleh dibuka ekspos ya. Coba perhatikan. Imam Al-Jili sudah dapat isyarat dari Allah untuk boleh mempublish ini secara terbuka. Terus ente ngelarang kitabnya. Nah, yang wali siapa? Ya, kan ada yang bilang ini nggak boleh nih kitab. Yang lucunya di beberapa wilayah, kitab Ihya itu ya cuma 1 jilid boleh dibuka. Jilid 1 doang. Astagfirullah. Hada zulm wa jahlun wa murakkabun. Kebodohan jangan dipelihara. Kalau nggak ngerti dikaji. Kalau takut tersesat, jangan baca Quran. Karena Quran itu, kalau antum baca, itu akan lebih banyak penafsirannya melebihi Ihya Ulumuddin. Ya kan? Ihya Ulumuddin itu paling menjelaskan begitu aja. Kalau antum buka Quran, itu bisa 70 ma'ani. Kalau buka Ihya dilarang, karena khawatir orang tersesat, nggak usah buka semua kitab, ente mendem aja di rumah sendiri. Ya. Nggak begitu kita. Maka saya sering nanya, lebih mulia Al-Quran atau Ihya? Al-Quran atau Insan Kamil? Tuh, Qurannya kita buka. Masa ini kita nggak buka? Maka bukalah ini dengan merujuk kepada kaidah Quran, gitu. Itu yang tepat. Faqultu taw'an lil amril muta', maka aku menjawab isyarat itu, ya. Wabtada'tu fi ta'lifi muttakilan 'alal haqq fi ta'rifihi, maka aku memulai menulis kitab ini dengan bersandar secara mutlak kepada Allah. Fahana dha aqra, ya, man apa min dunhil qadim, gitu ya, kunhi dunhil qadim bika'sil ismil alim. Tuh, pintu nulis kitab ini Ismul Alim, ya, Sir Sayyidina Ali. Fi qawabil ahli al-iman wa taslim khamratan murdi'atan min al-hayyil karim muskiratal mawjudi wal adim. Lalu dia buat syairnya. Syairnya nanti tugasnya anak sastra ini untuk mengkaji ini. Ya, karena kalau saya terjemahin lagi panjang lagi. Ya, enak. Ini terjemahnya tuh indah sekali. Salafun turika syamsa wal lailu muslim wa tubdissaha wa subhu bidaw'i muqhim tajullu anil awsafi lutfun syamailu umulun biha raqaz zamanul musarramu. Wah, Masya Allah lah. Kita langsung qadimah aja biar manfaatnya lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah, nuhdiha ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi al-Imam Abdul Karim Al-Jili wa bisanadi al-muttasil Al-Fatihah. Ada satu faedah, ya. Syekh Yasin Al-Fadani meriwayatkan kitab ini melalui Syekh Jampes, Ihsan Jampes. Melalui Syekh Ihsan Jampes. Jadi Syekh Yasin nggak tahu ada maksud apa bahwa kitab-kitab hakikat itu justru yang megang sanadnya itu bukan orang Mekah, bukan orang Mesir, bukan orang Yaman, tapi orang Nusantara. Lebih tepatnya orang Jawa. Syekh Ihsan Jampes Kediri yang menulis kitab Sirajut Talibin yang sempat diklaim oleh salah satu penerbit di Timur Tengah itu Al-Qadiri, ternyata salah. Padahal Syekh Ihsan Kediri, ya.
Dan sudah itu konfliknya sudah selesai ya. Di situ juga menarik kitabnya, beliau ini menggabungkan tasawufnya Ghazali dengan Ibnu Qayyim. Dia ngeritik Ibnu Qayyim tapi make gitu. Ya, baik. Banyak yang sebenarnya bisa kita baca dari buku-buku ulama Nusantara. Nah, ini salah satu kitab yang berpengaruh kepada ketasawufan, kerohanian ulama-ulama di negeri kita. Ya, di situ saya paham kualitas rohani mereka itu luar biasa. Ya, jadi kalau mohon maaf kalau ada orang mengharamkan kitab ini, kita kalau tadi kan bab ngenyeknya Bu ya, ini bab jamaliyahnya Bu ya, bab rahmaniyahnya. Wajar ya, memang ente bukan haknya. Parah juga ya. Emang bukan hak ente paham ya sudah, gitu. Emang dia nggak ada haknya paham ya terus gimana lagi? Oh itu masih Jalaliyah Bu ya. Kalau bab rahmaniyahnya fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak mengerti kok. Dan nggak mau mengerti, itu masalahnya. Ya. Ya mohon maaf. Dengan sanad kita, ya guru-guru kita dari Syekh Yasin, dari Syekh Ihsan, bersambung dengan sanad yang panjang pada Syekh Abdul Karim Al-Jili qal. Ini malam ini saya rukhsah, jadi saya yang banyak baca. Al-Muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyin, ala man la nabiyya ba'dah. Pendek kali ya? Kan udah selesai khutbatul kitab sebelumnya. Ya wajar kalau dia pendek ya. Lamma kana al-haq huwa al-matlub min insya'i hadzal kitab. Karena yang menuntut, yang dituntut itu ya adalah al-haq ya, huwa al-matlub, dialah yang dituntut daripada mengembangkan kitab ini. Lazimna an natakallama fihi 'ala al-haq subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan konsisten membicarakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara Allah apa aja? Nih, catat ya. Satu, min haitsu asma'ihi. Dari sisi namanya. Lalu yang kedua, Awsaf sifat. Dan yang ketiga barulah zat. Lalu beliau menyebutkan alasannya di situ ya. Kenapa nama? Idh hiya dalatu alaih. Karena nama itu penanda. Ini ilmu apa Bu ya? Kalau penanda ini ilmu semiotik. Tuh, ilmu kitab ini memang berat karena memerlukan satu ilmu di luar kitab ini namanya semiotik. Tapi orang kalau belajar ilmu bahasa dengan baik, dia nggak perlu belajar semiotik. Dalam ilmu bahasa Arab sudah cukup. Ya. Dalam usul fikih juga cukup. Nama itu penanda yang punya nama. Ditulis misalnya ini, Asfi. Itu Buya Asfi apa nama Buya Asfi? Kalau saya gini namanya, orangnya tersinggung nggak? Nah? Tergantung ya. Kalau saya hapus namanya, dia sedih nggak? Atau saya coret namanya? Baru dia sedih. Gitu. Coret dia, istilah baru tuh biasa. Berarti tanda itu penting. Tanda itu penting. Meskipun tanda itu lain dengan yang ditandakan. Nama menunjukkan suatu sosok namanya Buya Asfi.
Ini orangnya yang ditandakan, madlulnya, dalilnya nama itu. Al-Quran itu dalil, madlulnya Allah. Kalau mau ke Matraman, mau ke Bogor, mau ke Ciputat, Bintaro, pakai GPS. Ya, betul. Pakai GPS. Google Map, ya itu juga. Terus, kalau kita sudah nyampe di GPS, udah nyampe di sana belum? Nah, kebanyakan orang nyampenya baru di GPS, ngerasa aja udah nyampe. Itulah yang orang yang berbangga mengatakan hadis riwayat fulan. Hadis ini disahihkan oleh fulan. Dia berbangga sampai di situ. Padahal itu baru ilmu alat, belum ilmu maksud. Lalu sifat. Kenapa sifat? Litanawwu'i kamalidz dzat fiha. Karena mengenal kesempurnaan zat, ragamnya ada pada sifat. Lalu li'annaha awal zahirin min majalil haq. Allah bermanifest mengenalkan dirinya pertama melalui sifatnya, bukan melalui namanya. Nama itu nanti. Wala ba'da sifat fi zuhur illa dzat, ya. Maka di balik sifat yang punya sifat, yaitu zat. Berdasarkan itu, kajian tentang zat a'la martabatan minal ism, lebih tinggi daripada mengkaji nama. Summa natakallam min haitsu zatiyya ala hasabi ma hamalathu al-ibara al-kauniyah, ya. Wala budda lana min at-tanazzul fil kalam ala qadr al-ibarat al-mustalahati 'inda as-sufiyyah. Kami mesti menurunkan red kalam ini, ngobrol bab ini, ala qadr al-ibarah, dengan ibarat yang sudah digunakan dengan baik, baku oleh para sufi. Ini kata kunci. Jadi baca kitab ini haram antum menggunakan mustalah kalam. Jadi jangan pakai mustalah Asy'ari. Walaupun dia seorang Asy'ari, dia lagi bukan ngomong ilmu kalam. Dan juga bukan mustalah usul fiqih dan fiqih. Maka ada yang disebut keyword. Kita kalau baca artikel buku itu perlu keyword. Keyword ini adalah pintu gerbang memahami satu teks sesuai maksud si pengarang. Kalau pengarangnya bermaksud bicara akidah, maka keywordnya ini ngomong akidah. Ini contoh nih. Al-hadas di dalam akidah dan al-hadas dalam fikih beda makna nggak? Dalam ilmu akidah hadas apa? Lawan qadim, lawan kidam. Sesuatu yang dicipta berawal, maka disebut hadas. Hadas dalam ilmu fikih, kotoran. Hadas yang besar, hadas yang kecil. Sudah beda? Oke. Dalam ilmu tasawuf ada namanya khalwah. Dalam fikih ada khalwah. Dalam akidah pun ada khalwah. Itu beda. Khuluwul alam. Kosongnya alam. Beda lagi. Khalwat sufi, khalwat fikih, itu sudah beda. Apalagi? Yang muskil. Istiwa. Istiwa dalam akidah, perdebatan apakah itu berkuasa atau duduk. Istiwa dalam bab tasawuf, itu indah-indah aja. Ya. Itu merata artinya. Bersama rata gitu itu arti istiwa. Jadi membaca kitab ini jangan menggunakan mustalahat kalamiah, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Mu'tazilah, nggak nyambung. Nah, disitulah kegagalan beberapa saudara kita di ujung negeri kita, di barat sana, ya, yang kemudian bertengkar masalah kitab ini. Dan ini yang harus kita luruskan, ya. Kalau mau diluruskan, nggak mau diluruskan ya sudah bengkok aja terus, ya nggak berkembang ilmunya. Ya.
Wa naj'al mawdi'al hajah fiha muwashshahan bainal kalam liyusahhila fahmuhu 'ala an-nazir fi. Dan kami jadikan mawdi'al hajah fiha, jadi beberapa tempat beliau jelaskan maknanya. Ya, untuk apa? Liyusahhila fahmu 'ala an-nazir, supaya orang yang mengamati kitab ini mudah faham. Wa sa'unabbih 'ala asrarin lam yadhha wadi'u ilmin fi kitabin min amrin ma yata'allaq bi ma'rifatil haqq wa ma'rifatil alamil malaki wal malakuti. Ini yang kita sebut your thesis apa gitu ya. Tesis kamu apa sih gitu? Apa yang baru dari kajian ini? Kan kita kalau buat buku kan kita menghindari yang disebut tahsilul hasil. Intaj al-muntajat, al-muntaj. Menulis sesuatu yang udah ditulis orang, itu nggak ada faedahnya. Maka beliau nulis, apa katanya? Sa'unabbih, saya akan kasih warning nanti, kasih note terhadap asrar knowledge, lam yadha'ha wadi'u ilmin fi kitabin min amrin ma yata'allaq bi ma'rifatil haqq wa ma'rifatil alam al-malaki wal malakuti. Aku akan kasih note nanti terhadap beberapa asrar atau kaidah atau kemakrifatan yang belum pernah ditulis di dalam oleh penulis kitab makrifat manapun sebelumnya. Berarti beliau bawa kemakrifatan baru nggak? Baru. Nah itulah apa sesuatu yang baru di kitabmu gitu. Itu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari yang kita lakukan di kampus ya. Muwaddihan bihi al-ghaz al-mawjud kashifan bihi ar-ramz al-ma'qud salikan fi dhalika tariqatan bainal katmi wal ifsha. Wah, keren dah ini ya. Aku menjelaskan padanya ya simbol-simbol siloka dari yang mawjud, menyingkapkan padanya simbol-simbol yang tersimpul dan menempuh jalan tengah antara al-katam wal isfa, antara mengunci lisan dengan melepaskannya. Kenapa? Karena ifsya sir rubiah kufrun, menebar rahasia-rahasia rubiah kufur. Maka beliau mengambil bahasa yang tengah. Ini menurut beliau loh ya. Kalau menurut orang lain itu urusan dia. Yang paling mengerti kalam dia kan dia. Mutarajjiman bihi anin nasri wal isya wal insya. Ya. Insya apa ifsya itu? Lebih pasnya nasar wal insya. Ya, nasar kan. Lalu diterjemahkan asrar-asrar itu dalam bentuk prosa, prosa dan kalimat yang dikembangkan ya, ide yang dikembangkan. Falyata'ammalin nazir fihi kullat ta'ammul. Tolong diperhatikan kata beliau. Udah mulai pegel nih kaki. Itu alamat tuh. Udah lama ngaji tuh ya. Faminal ma'ani. Ini beliau menjelaskan tentang nanti kamu akan ketemu hal begini gitu di kitabku. Ya. Di antara makna-makna yang dia buka, ma la yufham illa laghzan au isyarah. Kecuali hanya siloka atau isyarat. Falau dzukira musarrahan la halal fahmu bihi an mahallihi ila khilafi. Kenapa kemudian digantung? Karena ada hal yang jika dia dieksplisitkan, maka si pembaca akan salah faham. Maka lebih baik teks itu digantung. Nah, itu kaidah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Rus ketika baca karya-karya Al-Ghazali lalu dia kalamkan itu. Ya. Itu setelah Ibnu Rus tobat itu. Tobat dia baca kitab Ghazali. Awalnya kan dia hajar Ghazali ya, tahafud falasifah. Tahafud ya. Lama-lama dia faham Ghazali. Nah, ini kemudian juga sama. Jadi ada beberapa hal pengalaman rohani atau kaidah-kaidah kemakrifatan yang diilhami kepada qalbu syekh, itu dia nggak boleh ungkapkan secara eksplisit. Dia mesti gantung kalimatnya.
dengan bahasa antara hakiki dan majazi. Supaya apa? Supaya itu samar kepada orang yang awam, tapi jelas kepada orang yang merasakannya. Hah? Mau dicontohkan? Mau dicontohkan? Hah? Oke. Nabi kasih hadis. Man ra'ani fasayarani yaqzatan. Siapa yang melihat aku, maka akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Oke? Faqala ba'dul masyayikh. Man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia tidak sedang tidur. Tapi dia juga bukan lagi jaga. Apa itu? Itu cari sendiri. Karena kalau disebut jaga, matanya merem. Disebut tidur, akalnya sadar. Maka digantunglah istilahnya apa. Kalau antum lihat, saya ngeliat Nabi, kan bohong, mata nggak lihat. Disebut enggak, saya membohongi diri sendiri misalnya. Toh, mimpi ketemu kok. Bukan mimpi juga. Dalam keadaan jaga ngeliatnya. Nah, maka hal-hal begitu mesti kemudian dikasih mabaina-baina, antara-antara. Tapi sekarang dalam ilmu psikologi udah ketemu polanya. Kenapa ahli zikir itu seperti Abu Hanifah, Imam Asy'ari, Zunnun Masri, Junaid Baghdadi itu bisa 40 tahun nggak tidur malam hari? Tidur itu rehatnya otak dengan gelombang otak yang sangat lembut dan santai. Fadzakir mutmainnun qalbu wa aqlu. Orang-orang ahli zikir, ahli-ahli sufi itu, mereka ahli zikir setiap hari, setiap malam, otak dia sudah gelombangnya lebih tenang dari orang tidur. Maka dia nggak perlu tidur. Sekarang sudah diungkap ilmunya. Dulu kan enggak. Dulu hanya dikatakan kan Abu Hanifah la yanamu arba'ina sana. Abu Hanifah enggak tidur 40 tahun. Asy'ari enggak tidur 20 tahun. Ada riwayat begitu kan? Cuma gitu doang. Gimana orang jelasin? Kalau kata dokter kalau enggak tidur kan bahaya. Iya, karena di standar dia tidur itu rehat, restorasi. Orang-orang ahli zikir, dia setiap detik itu otaknya tenang. Gelombang otaknya tenang. Maka mereka kalau kontemplasi zikir, dia lebih tenang, lebih cepat restorasi otak dia, melebihi kecepatan orang yang tidur nyenyak. Ya, itulah yang disebut oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, matanya tidur, batinnya tidak tidur. Mereka udah nggak perlu tidur. Gitu. Nah, orang-orang kayak kita ini kan alhamdulillah gak dikasih begitu terus-terusan ya. Karena antum masih punya kewajiban-kewajiban yang lain ya. Ya? Iya. Panjang tafsirnya. Panjang tafsirnya itu. Nanti ada contoh-contoh lebih eksplisit di sini. Ngaji aja dulu. Kita kasih contoh yang ringan-ringan yang tadi. فيمتنع بذلك حصول المطلوب وهذه نقطة كثيرة الوقوع ألا ترى إلى قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. Itu ayat Quran. Ini penuh simbol-simbol. Kalau diterjemahkan kan sederhana ya. Kami membawanya pada zati alwahin wa dusur. Falau qala ala safinati zati alwahin wa dusur la hasala minhu an sama safinah ghairul mazkura laysat bidzati alwah. Ya. Maka orang akan memahami bahwa ada safinah zati yang di luar itu yang ghair zati alwah. Kalimat-kalimat seperti ini yang dalam usul fikih misalnya
disebut majazi dan hakiki misalnya. Summa altamisu minan nazir fi hadzal kitab. Nah, ini yang perlu kita ambil. Yang saya minta dari pembaca kitab ini, nazir atau yang ngaji kitab ini, ba'daan u'limahu, setelah aku memberitahunya, anni ma wada'tu syai'an fi hadzal kitab, tidaklah aku menulis kitab ini illa wa huwa muayyadun bi kitabillah wa sunnati rasulullah, kecuali ilham-ilhamku itu telah diverifikasi, dikuatkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu idza laha lahu syai'un fi kalami bil khilafil kitab wa sunnah. Ini perhatiin, ini kaidah dia. Ini sama dengan kalam Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika itu benar hadisnya, itu mazhabku. Ya. Apa kata beliau? Idza laha lahu syai', jika nyata padanya sesuatu fi kalami, di kalamku ini, bi khilafil kitab wa sunnah, yang menyalahi kitab dan sunnah. Pertanyaannya, menyalahi menurut kamu atau menurut pengarang kitab? Min haitsu al-qari' atau mu'allif? Mengikuti manhaj mu'allifnya atau manhaj pembacanya? Mu'allif. Itu yang disebut pembacaan objektif. Kecuali mau jadi gedemer antum. Suka-suka pembaca gitu. Atau seperti Julia Kristeva dari Prancis yang mengatakan kita boleh aja menghasilkan makna sendiri di luar yang dimaksud oleh si pengarang. Sekarang mau gitu. Jadi yang dimaksud dia sesuai pemahaman dia terhadap Alkitab dan Sunnah, bukan pembaca. Pembaca kan belum tentu ngerti juga maksud dia. Falya'lam anna dzalika min haitsu mafhumihi. Nah, seandainya zahirnya beda dengan Alkitab, zahirnya nih, kamu jangan salah faham. Kenapa? Fa'la ya'lam anna dzalika min haitsu mafhumihi. Saya nggak berbicara zahir teksnya, saya berbicara mafhum teksnya. Isi kandungan teksnya. La min haitsu muradi alladhi wada'tul kalam li ajlihi, bukan berdasarkan ya maksudku yang aku menulis kalam itu karenanya. Falitawaqqaf 'alal 'amal bihi ma'at taslim. Nah, maka cara baca kitab ini kalau nggak ngerti tawakuf ya ma'at taslim sampai ila ayyaftahallahu 'alaihi bima'rifati, sampai Allah bukakan. Berarti memang jangan ingkar. Kalau nggak ngerti, taslim aja dulu sama tawakuf. Wa yahsul lahu syahid dzalika min kitabillah, sampai dia menemukan dalil kitab sunnah. Dan itu benar. Dulu saya mengkafirkan salah satu penceramah kajian kitab ini di kampung. Ketika dia mengatakan, tiadalah yang menyembah yang disembah kecuali satu. Wah, kita pakai akidah Asy'ari, Bu ya. Langsung lapor ke Abuya Hasan Basri. Buya, ini orang sudah syirik, sudah mulhid, ateis sudah. Kenapa? Masa yang menyembah yang disembah satu? Itu guru saya diem aja. Besok dia ngomong, di atas Ihya sama Hikam itu masih banyak kitab yang bagus. Level Ihya itu masih menengah. Di atas sedikit Hikam, di atas itu lagi banyak kitab-kitab, ntar ente tahu katanya, digituin. Dan setelah beliau wafat 4 tahun saya baru paham. Jadi saya khatam kitab ini 4 tahun setelah guru saya wafat. Dan alhamdulillah kita kemudian telepon, ada guru yang satu lagi yang saya kafirkan itu, saya minta maaf. Wafat Syekh, dulu mengkafirkan antum. Dan saya adu dengan Abuya Hasan Basri. Dan dia senyum. Ya, ma'rifat itu berkembang. Nah. Dan beliau sekarang sudah meninggal. Ya. Jadi guru-guru kita ngomong begini, ya untung kamu taslim katanya. Ya, sampai Allah membukakan. Wa fa'idatut taslim. Nah,
Ada tawakuf itu nggak mau masuk. Orang tawakuf bagus, tapi dia nggak dapat apa-apa. Cuma dia nggak sesat, tapi juga nggak dapat apa-apa juga. Nggak bener juga. Udah nggak sesat, nggak bener. Ya la syai' tawakuf. Tawakuf, taslim. Jadi kalau kita bingung dengan maksud teks ini, maka lakukan dua hal, tawakuf dan yang kedua taslim. Tapi kata beliau, yang bagus itu taslim. Taslim itu menerima walaupun belum faham. Maksudnya menerima gini, saya yakin Syekh ini maksudnya benar gitu. Itu namanya taslim. Berbaik sangka kepada, kalau dalam ilmu akidah, taslim itu berbaik sangka kepada maksudnya Allah. Allah pasti punya tujuan baik ini. Itu namanya taslim dalam bab akidah. Jadi kalau tafwid qabla al-qada, taslim ba'da al-qada. Tafwid itu sebelum terjadi. Taslim setelah ketemu. Coba, ketemu kitab begini, tafwid nggak? Ya, apa yang dia ngomongin saya percaya gitu. Itu tafwid namanya. Tapi kalau antum, wah saya baca dulu. Pas baca, maksud dia pasti benar, tapi ini kayaknya aneh nih. Nah itu namanya taslim. Kita kemudian berbaik sangka kepada si pengarang. Nah masalahnya orang baca kitab ini bukan tawakuf, bukan juga taslim. Yang ketiga, inkar. Nah apa kata beliau? Faedatu taslim huna wa tarkul inkar. Faedah taslim dan tidak mengambil posisi ingkar, alla yuhramal wusul ila ma'rifati dzalik. Orang itu tidak ditutup pintu kemungkinan dia sampai ke makom itu atau memahami bab itu. Jadi kenapa Salafi dan Sufi ini nggak bisa jumpa? Karena Sufi benci Salafi, Salafi mengkafirkan Sufi. Itu aja masalahnya. Ya. Dan yang paling aneh, menuduh Sufi itu Syiah. Itu kejahilan luar biasa. Sufi itu bukan bab akidah, bro. Ya. Syiah itu aliran teologi. Akidah. Lo kok digabungin sama Syiah? Ente kurang kerjaan. Hah? Lagi bikin tesis. Apa? Lagi bikin tesis kali ya. Aneh itu. Jadi kok ada orang nyamain Sufi sama, kalau ada Syiah mengambil kalam Sufi, bukan berarti Sufi jadi Syiah. Ya, Said Kamal Haidari, Toba-Tobai dan sebelumnya Mullah Sadra dengan ahli Hikmah Muta'aliyah, mereka penggemar Ibn Arabi. Bukan berarti Ibn Arabi ikut mereka, kan Ibn Arabi datang sebelum mereka. Bahkan Ibn Arabi itu mengkritik Syiah dan mengatakan aimah Syiah itu dalam auham. Tapi orang-orang Syiah yang insaf paham, yang auham itu orang-orang kebatinan Syiah. Ngerti dia? Atau orang-orang aimah yang kemudian terjebak kepada kebencian teologis. Makanya mereka pasti pakai buku Ibn Arabi. Masa antum ahli sunnah nggak pakai buku Ibn Arabi? Malah disebut ini buku sesat yang dipakai Ar-Razi. Ya salam. Ya. Sesat itu istilah teologis, ini bukan babnya. Ini bab zauq. Yang ada cuma ente wusul apa enggak. Wusul atau ghairu wasil. Udah khalas. Nah, maka di sini orang yang tidak usul, itulah yang coceng-coweng sesat, Syiah, yang ngomong begitu dia. Karena dia nggak usul, dia nggak tahu barangnya. Kalau dia sudah sampai ke barangnya, dia nggak akan mau ngomong begitu lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa kata beliau? Ini jadi kaidah. Ini kaidah yang dibangun atasnya semua ilmu. Fa inna man ankara syai'an min ilmina hadha. Bahkan ilmu apa aja, ya. Harumal usul ilaihi madama munkiran. Siapa yang mengingkari sesuatu sedikit pun dari ilmu kami ini, bahkan kalau kita kembangkan, mengingkari suatu ilmu apapun, gitu, harumal usul ilaihi, maka haram, mustahil dia sampai kepada ilmu itu madama munkiran, selama dia masih ingkar.
Itulah kemudian yang diambil oleh Imam Sya'rani dan menjadi muqaddimah dia di hampir semua kitabnya. Benar nggak? Ya. Wala sabila ila ghairi dzalik. Nggak ada lagi jalannya. Bal yukhsha alaihi hurmanul usul. Bahkan dikhawatirkan orang ini haram sampai kepada kemakrifatan itu mutlaqan. Mutlak. Kenapa? Karena bil inkar awal wihlah. Awal baru mulai udah ingkar duluan. Wala tariqa lahu illa al-iman wa taslim. Maka tidak ada jalan baginya kecuali iman dan taslim. Ya. Terus gimana dengan beberapa sadah Ba'alawiyah misalnya melarang baca kitab ini? Itu melarang bagi sebagian murid yang sedang istighal dengan satu ilmu. Kenapa? Ada kaidah al-masghul la yushghal. Saya waktu ngaji hadis dilarang saya baca filsafat. Waktu saya baca filsafat saya dilarang baca tasawuf sama mentor saya. Ya, kamu jangan baca itu dulu, baca ini dulu. Bukan berarti itu haram. Itu namanya marhalah. Ya, tahapan-tahapan membaca. Nah, nih coba lihat. Jadi apa kata beliau tadi? Orang kalau ingkar fi awal wihlah, di awal mulai aja, itu yukhsha alaihi hurmanul usul. Dikhawatirkan dia memang nggak akan sampai-sampai. Walaupun gelar torekotnya 70.000 torekot kalau ada. Mursyid tarekat apa gitu, tarekat alif sampai Z gitu biar kalau ada. Tarekat apa-apa. Wala tariqa lahu ilal iman wa taslim. Ya. Jalan ke sini itu tasdik aja. Iman di sini artinya tasdik. Tasdik taslim. Wa'lam sedikit lagi. Wa'lam anna kulla ilmin, ketahuilah setiap ilmu apa aja, mau ilmu fikih, mau ilmu kalam, mau ilmu hadis, la yu'ayyiduhul kitab wa sunnah fahuwa dhalalah. Dia pakai juga lah istilah itu ya. Oke lah gua pakai istilah lo gitu maksudnya. Ilmu yang enggak dikuatkan kitab dan sunnah maka dia sesat. La li ajli ma la tajid anta lahu ma yu'ayyiduhu. Ya. Bukan karena apa yang engkau tidak memperoleh sesuatu yang menguatkannya. Maksudnya gini. Ilmu itu sesat karena tidak diverifikasi oleh Quran, divalidasi oleh sunnah. Bukan ilmu itu batal, sesat karena kamu tidak menemukan ayatnya. Gitu. Jadi ilmu itu sesat bukan karena kamu tidak memahami ayat itu sama dengan pemahaman si fulan itu. Nah, kebanyakan orang menjadikan dirinya sebagai hakim subjek yang mau lebih memahami Al-Quran Sunnah. Jadi kalau dia nggak paham berarti nggak ada di Quran dan Sunnah. Nah itu yang jadi problem. Itulah yang terjadi hari ini. Inilah penyebab malapetaka yang menimpa orang-orang yang baca kitab ini. Ya, musibah, ujian yang kemudian Allah timpa kena. Karena orang-orang di sekitar dia mengira di kitab Sunnah nggak ada. Padahal dalam pemahaman dia dari kitab sunnah nggak ada, padahal di pemahaman orang lain ada. Contoh nih hadis, man ahdatsa fi amrina hadza fawarat. Itu kan secara fikih doang orang ambil, usul fikih doang. Padahal secara ilmu tasawuf ada loh ya. Man ahdatsa fi amrina, al-amr itu bagi kita suatu yang besar. Ada penjelasan ilmu rohaninya itu. Maka sesuatu ilmu yang tidak muncul min amrina, al-amr kulir ruhu min amri rabbi, yang tidak terbit dari ruh, fawarat, dia tertolak. Itu maksud ilmu ini. Itu salah satu cara baca hadis secara isyari. Ya, sesat gak tuh biar? Tasarainya lah biar. Faqad yakunu ilmu fi nafsi muayyadan bil kitab wa sunnah. Ilmu itu bisa jadi zatnya ilmu itu sebenarnya dikuatkan oleh kitab sunnah. Lakin
qillatu isti'dadika mana'atka min fahmi. Karena kamu belum kuat, kamu belum sanggup, kamu kurang persiapan membacanya, mana'atka min fahmi, membuat engkau terhalang untuk memahaminya. Ini kalam, loh, ini betul-betul tajam ini. Ya. Bukan ilmunya nggak ada di kitab dan sunnah, kamunya nggak ngerti kitab sunnah. Oh, saya habis lah, ente habis doang. Ya. Kalau habis mah YouTube juga hafal Quran. Falan tastati'a an tunawilahu bihimmatika min mahalli, sehingga engkau tidak sanggup menggapainya dengan himmahmu. Fatazun annahu ghaira muayyadin bil kitabi was sunnah. Lalu engkau mempersepsikan bahwa itu tidak ada di kitab dan sunnah. Itulah penolakan salafi kepada sufi. Enggak usah salafi lah. Yang ngaku-ngaku hari ini asy'ariyah, ngaku hari ini aswaja, ngaku hari ini singa aswaja, lalu ingkar pada kitab ini. Sama kan? Kejadiannya sama. Jadi kita untuk begini tuh nggak perlu ngeliat salafi ya. Salafi udah nggak masuk bab kita. Kita udah nggak debat sama mereka udah sekarang. Ya cukup Buya Yuna nanti yang berdebat sama mereka. Fattarik bihadha at-taslim wa adamul amal bihi min ghairi inkar. Ya. Maka jalan, nah, ini adab ilmu ini. Adab ilmu ini taslim. Dan taslim itu ilmu Sayyidina Al-Khadir alaihissalam. Ya. Wa adamul amal bihi min ghairi inkar. Ya. Dan tidak mengamalkannya, Anda boleh tidak mengamalkannya, tapi jangan ingkar gitu. Fa inna mukalamatil haqq ta'ala li ibadihi wa ikhbarati maqbulatun bil khasiyah la yumkin li makhluqin da'fuha abadan. Kenapa? Karena dialog-dialog ilahiyah itu masih terjadi pada hamba lewat ilham, ya, bil khasiyah, dengan cara yang khusus. La yumkin li makhluk daf'uha abadan. Tidak mungkin itu ditolak. Jangankan itu, lebah pun dapat wahyu. Masa antum nggak dapat ilham? Wa auhayna, bagaimana ayatnya? Bahkan semut pun dapat wahyu. Masa antum nggak dapat wahyu? Maka wahyu yang maksud itu wahyu ilhami, bukan wahyu tasyri'i. Ya. Dan kita perjelas bahwa syariat sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi knowledge, pengetahuan itu berkembang. Dulu ada nggak hadis sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi? Pembagian hadis sahih hasan dhaif itu baru bukan? Itu knowledge, nggak pernah ada zaman Nabi. Berarti knowledge, pengetahuan berkembang? Berkembang. Kalau ilmu hadis berkembang, masa ilmu tasawuf nggak boleh berkembang? Masa ilmu kemarifatan nggak boleh berkembang? Ya. Oleh karenanya, ayolah ikhwah, ini yang mau kita ambil ya, bab taslim. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai perangkat instrumen dalam diri, ya, sehingga Allah membuka yaftah, ya, ila yaftah Allah Ta'ala alaihi bima'rifatih. Itu doa beliau untuk membaca kitab ini yang taslim, ya. Dan saya baru taslim, benar-benar taslim dulu itu di pembacaan ketiga, ya, baru kemudian kebuka. Yang dulu kita baca, kita ngerti teksnya, tapi nggak ngerti mafhumnya. Hanya mengerti terjemahnya, nakulul kalamnya, tapi nggak mengerti teksnya. Ya. Nah, di sini nanti beliau bercerita tentang bagaimana cara Allah mengirim makna, ilham itu seperti apa. Ada yang disebut khatir, ilham, firasat, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah ini tambah seru nanti Bu ya. Karena ini pegangan kita. Dan syaitan nggak senang sama orang ngaji begini. Ya. Sayangnya syaitan ini bisa minal jinnati wan nas, itu masalahnya. Ya. Oleh karenanya, luruskan niat ngaji kitab ini bukan ingin dibenarkan oleh makhluk, tapi ingin dibenarkan oleh Allah. Maka
Kita natlubus sidqa indallah, bukan sidqa indan nas. Kita mencari pembenaran di sisi Allah, bukan pembenaran di sisi makhluk. Jadi seandainya orang nolak ini, ya biarin aja. Nggak apa-apa. Kita pertimbangkan kritiknya, tapi kita nggak mencari ridho dia. Kita mencari ridho Allah SWT. Maka teman-teman, mohon diluruskan lagi niat-niat kita mengajar di ribat, belajar di ribat, khidmat di ribat, bukan mencari ridho salafi, bukan mencari ridho singa-singa aswaja, ya, bukan mencari ridho makhluk, bukan supaya nanti dipuji-puji oleh jamaah apa, enggak. Tugas kita hanya taqarruban ila Allah, bahwa ilmu itu sifat Allah, maka mendalami ilmu itu adalah jalan aqrabut turuq ila Allah, jalan terdekat kepada Allah, dan itulah ashalul azkar, zikir yang paling ringan. Ya. Jadi yang itu yang dikatakan Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ajarkan aku jalan kepada Allah yang akrab dan ashal, yang lebih dekat, lebih ringan. Ternyata yang dimaksud adalah zikrullah di situ, ma'rifatullah. Ya, nasallallahu jalla minaz zakirin, minal arifin, minal muhsinin, minal ladina ruziku bi musyahadatihi wa muraqabatihi bihaqqi Sayyidina Muhammad syahid mashhud Hamid Mahmud wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi. Al-Fatiha. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.